Siapa bakal calon wakil presiden yang akan resmi diusung? Ini sudah mulai sedikit terlihat, apalagi sejak Sandiaga Uno resmi bergabung dengan P3. Nah, mungkinkah ini mendorong bakal calon lain resmi diusung sejumlah parpol untuk menjadi bakal cawapres, mengingat pendaftaran Pilpres tinggal 3 bulan lagi? Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum P3, Mas Rusli Effendi, ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan nanti akan bergabung bersama kami masih menantikan bergabungnya Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama kami, Mas Adi, selamat pagi, Mas Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rusli, apa nih yang akhirnya meyakinkan? Kalau saya terakhir berbicara dengan pihak P3 dalam program ini, sudah mulai santer terdengar Sandiaga Uno akan bergabung dengan P3, tapi selalu dihentikan. Belum. Ini mau mengklarifikasi Sandiaga Uno belum bergabung. Dan sempat ada waktu beberapa lama lah sejak isunya beredar, hingga akhirnya kemarin sudah diresmikan. Apa yang akhirnya meyakinkan P3 dan Sandiaga Uno untuk ya bersatu dalam sebuah kapal P3 ini? Ya, alhamdulillah penasaran publik ya selama ini sudah terjawab. Bang Sandi sudah resmi menjadi kader partai, sudah pakai baju hijau, dan proses ospek, istilah ketua umum Ospek. kita sudah selesai, dan beliau sudah resmi Resmi ya. menjadi kader ya partai. Dan insya Allah nanti siang kita akan ada Rapimnas ke-6, dan Bang Sandi sebagai kader tentu sudah punya kewajiban hadir pada acara tersebut. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Apakah dalam acara itu akan diumumkan bahwa P3 akan mengajukan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden? Ya, di P3 ada mekanisme, dan insya Allah nanti siang jam 14 kita akan dibuka oleh Ketua Umum Rapimnas ke-6. Agendanya tentu juga kita mempersiapkan diri untuk caleg DPR RI, ya, konsolidasi persiapan kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Nah, tapi insya Allah juga dalam Rapimnas ini akan kita bicarakan tentang kerjasama politik kita, dan tentu akan bicara soal persiapan menghadapi Pilpres. Ya. Oke. Dan tentu ya kita akan bicarakan soal sosok siapa yang didukung oleh P3 gitu. Bicarakan ya, tapi belum mengumumkan gitu, Mas Rusli. Ya, kita lihat saja nanti di Rapimnas. Oke, saya ke Mas Adi, Anda sendiri melihat dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3, adakah konstelasi calon wakil presiden yang berubah di sini atau semakin menegas di sini? Ya, saya kira memang ketika Sandiaga Uno bergabung dengan P3, kalau kita membaca dugaan-dugaan publik tentu ini akan semakin mensemarakkan persoalan tiket pencapresan, terutama posisi cawapres di 2024 ya. Kita dengar pindahnya Sandi ke P3 itu tentu dikalkulasi secara rasional. Ada mutual interesting dan mutual understanding antara P3 dan Sandiaga terutama. Oleh karena itu, jadi tidak berlebihan kalau kemudian pindahnya Sandi ke P3 itu bagian dari upaya P3 sebenarnya untuk mengumumkan kira-kira siapa calon wakil presiden yang akan mereka umumkan, terutama untuk disodorkan kepada Ganjar Pranowo. Apalagi isi P3 saat ini sudah positif, sudah deklaratif menyatakan dukungan politiknya terhadap Ganjar. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip P3 juga punya hak prerogatif dalam konteks ini mengusulkan nama kira-kira siapa yang potensial untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu di luar nama-nama yang lain ya, Mas. Tapi per hari ini kita belum melihat ada fakta integritas, ada kesepakatan politik yang dibuat antara P3 dan Sandi. Tapi kalau kita membaca raba-rabaan masyarakat secara umum, satu-satunya alasan Sandi pindah ke P3 bukan yang lain, tentu karena alasan soal kemungkinan cawapres yang kemudian akan disondingkan oleh P3 kepada PDIP dan kepada Ganjar Pranowo. Tentu ini akan buat dinamisasi dan peta politik menuju 2024 akan semakin menarik dan tentu saja semakin dinamis, karena kalau kemarin Sandi kan jomblo, kalau per hari ini misalnya Sandi sudah punya partai, dan mungkin kan Sandi ini semakin punya bergen position yang semakin kuat di depan P3,
di depan PDIP dan juga di depan Ganjar Pranowo. Oke. Karena ini sudah ada partai politik, terutama partai politik Islam yang saya kira memang cukup dibutuhkan oleh PDIP dan Ganjar untuk melengkapi warna hijau yang ada di dalamnya. Mengingat PDIP itu adalah partai nasionalis dan Ganjar itu adalah sosok yang juga nasionalis. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar politik yang sepertinya sedang dirancang betul oleh P3. Bagaimana di 2024 juga menciptakan momentum politik berhasil calon wakil presiden yang bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Oke. Nah, Mas Rusli, izinkan saya sedikit mengandai nih ya. Saya mau tanya ke Mas Adi, tapi izinkan mengandai. Eh, eh, Sandiaga Uno kalau mau jadi cawapres kan tidak harus terikat dengan sebuah partai begitu. Yang penting pasangannya kalau memang jadi Ganjar Sandi ini diusung oleh partai-partai yang memang memiliki tiket menuju ke Pilpres. Mas Adi, apa yang Anda lihat mengapa memang akhirnya Sandiaga Uno harus memilih bergabung dengan partai kalau memang tujuannya adalah calon wakil presiden? Saya kira kalau bicara karir politik di partai, Sandi sebenarnya sudah hampir mencapai posisi puncak, Mas Timothy Ya. ya. Hanya ketua umum partailah yang tidak didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra. Sandi sepertinya juga membaca bahwa peluang emasnya untuk menjadi tokoh penting di negara ini adalah 2024. Kalau terus berada di Partai Gerindra, tentu mimpi Sandiaga Uno untuk berlaga di 2024 tertutup habis. Karena satu-satunya calon dari Gerindra adalah Prabowo Subianto, bukan Ya. yang lain. Ya. Karena itu, satu-satunya alasan yang kemudian bisa diraba oleh publik, Sandi pindah ke P3 itu soal bagaimana kemungkinan Sandi di-endorse, diusung, dan ditawarkan oleh P3 untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Kalau Sandi hanya sebatas pindah ke P3 untuk jadi kader partai, sering disebut misalnya mau dijadikan sebagai papilu, ada juga yang akan misalnya menyebut dijadikan sebagai wakil ketum dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu naif ya. Saya kira posisi itu sudah didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra ya. Satu-satunya yang tidak didapatkan Sandi untuk 2024 dari Gerindra adalah bagaimana expose dan endorsement kesempatan untuk bisa bertanding di 2024. Inilah yang sepertinya ada satu keyakinan yang disimpulkan oleh publik. Sandi itu pindah ya karena alasan P3 lah yang kemudian memberikan karpet hijau, bukan karpet merah ya, untuk bisa berlaga di 2024. Karpet Nah, hijau. Apakah Sandi bisa maju tanpa harus partai politik? Ya. Rasa-rasanya sulit, Mas. Karena di Indonesia ini keputusan politik penting itu ditentukan oleh elit-elit partai. Jadi meskipun begitu banyak nama-nama tokoh penting di negara ini, sebut saja Ridwan Kamil, itu kan juga signifikan di survei. Tapi karena bukan elit partai, maka Ridwan Kamil punya kesulitan untuk bisa diusung maju dan ikut bertanding. Oleh karena itu ketika Sandi bergabung dengan P3, maka sangat mungkin P3 itu akan mengusung Sandi. Ini saling menguntungkan. P3 menciptakan momentum politik, yang kedua punya tokoh signifikan, dan ini akan melipat gandakan mesin politik P3 menyongsong 2024. Oke. Sandi pun juga mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari partai politik yang saat ini kedua kakinya sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Oke, tadi apa yang dikatakan Mas Adi masuk akal, Mas Rusli, bahwa Sandiaga Uno nih kalau dilihat karir politiknya sudah berada di posisi yang tinggi, hanya tinggal ketum aja yang belum begitu. Kalau memang mengincar posisi, maka di Gerindra pun sudah nyaman, bahkan suara Gerindra termasuk yang besar begitu di secara nasional gitu. Jadi keputusan untuk seorang Sandiaga Uno untuk pindah ke partai lain, khususnya dalam hal ini partai P3, pasti ada alasan. Kalau tadi kata Mas Adi, pasti ada alasan. Yang saya ingin tanyakan, apa alasannya yang ditawarkan oleh P3 atau dijanjikan oleh P3, Mas Rusli? Ya, tentu Pak Sandi lah yang paling tahu sesungguhnya nawaitunya ya. Tapi kan kesepakatannya dengan partai, Mas Rusli. Ya, beliau sudah menyatakan bahwa ingin ambil bagian dalam perjuangan di Partai Persatuan Pembangunan. Dan kalau kita lihat track record beliau juga kan beliau sangat dekat dengan kita beberapa tahun yang lalu juga secara personal ya, di luar beliau sebagai kader Gerindra. Dan insya Allah nanti pada Rapimnas kita siang sampai malam tentu juga kita akan, karena sudah sebagai kader, kita berikan penugasan ya. Kita tidak ragukan beliau sebagai pengusaha sukses, sebagai politisi yang juga sudah mumpuni dan bahkan dipercaya negara hari ini menjadi menteri, menurut saya tidak berlebihan, berprestasi. Tentu kita akan berikan tugas-tugas partai yang mulia ya, bukan hanya berat tapi mulia untuk
berkontribusi di P3 dan tentu untuk Indonesia masa depan. Karena memang Pilpres kan bukan hanya bicara soal personal, soal sosok yang layak jadi wakil presiden ya. Sekarang kita sudah kerjasama politik dengan PDIP, tapi bagaimana bangsa ke depan. Nah, beliau sebagai anak muda ya, milenial dan sebagainya tentu menjadi salah satu dari figur yang akan kita pertimbangkan. Tapi di P3 bukan juga hanya Pak Sandi, Ketua Umum kita Pak Haji Muhammad Mardiono juga layak ya untuk kita ajukan sebagai tawaran kita kepada PDIP, tentunya nama-nama akan kita bawa. Nah, karena itulah di Rapimnas akan kita bicarakan untuk siapa yang akan kita tawarkan. Tapi juga masih banyak calon-calon lain yang juga mendapat aspirasi dari arus bawah, DPC, DPW, di selain dari kader partai kita. Pak Mardiono, Pak Sandi, itu masih banyak kader-kader lain. Oke. Adanya Sandiaga Uno, kita ketahui bahwa Sandiaga Uno namanya sudah diketahui oleh publik, sudah pernah mengikuti juga pemilihan kepala daerah, menjadi sebuah figur yang dikenal, memiliki elektabilitas, masuk dalam survei juga, dan termasuk dalam posisi yang baik dalam survei Bursa Cawapres. Tentunya seperti tadi dikatakan Mas Adi, tidak mungkin hanya menjadi seorang kader saja, gitu, kader biasa, tanpa mengecilkan apa itu kader, tapi ya kalau ada senjata dalam tanda kutip seperti Sandiaga Uno, memang sebaik-baiknya dipergunakan semaksimal mungkin gitu. Nah, apa target yang diinginkan dari P3 terhadap seorang Sandiaga Uno? Karena pasti dengan modal, apapun modal tersebut, termasuk juga modal kemampuan, Sandiaga Uno, pastinya kan P3 juga ingin memanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya juga gitu. Targetnya apa, Mas Rusli? Ya, Pak Sandi kan tokoh anak bangsa ya, yang memang kita semua tahu punya ketokohan yang tidak perlu kita ragukan untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan tentu ini menjadi aset ya, sekarang sudah menjadi aset P3, beliau kader P3 yang tentu akan kita bicarakan, dan kita juga ingin mendengar suara arus bawah ya. Karena itulah kita buat Rapimnas. Nah, kita akan rumuskan kriteria-kriteria memang yang sudah kita menjadi syarat bagi seorang calon pemimpin, presiden wakil presiden, tentu Pak Sandi termasuk di antaranya. Nah, P3 ini kan punya kriteria ya, bagaimana ya kita sudah kerjasama dengan PDIP, tentu kita mempersiapkan calon wakil presiden yang tentu akan kita bawa nanti oleh Ketua Umum, tentu bersama Ketua Umum PDIP, Bu Megawati. Nah, dari sisi kriteria-kriteria ya Pak Sandi tentu masuk ya dalam kriteria itu, kader potensial ya, tentu bagi P3 ini energi baru ya, khususnya bagi anak muda yang memang begitu positif responnya dengan kehadiran Pak Sandi di Partai Persatuan Pembangunan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dua hal kan penting, pileg dan pilpres. Gitu. Jadi ada persiapan untuk menjadi wapres, tapi apakah memang akhirnya diajukan atau tidak itu ya kembali lagi keputusan pada rapat begitu ya. Kalau ya, persiapannya ada gitu ya. Ya, di Rapimnas akan kita bicarakan, karena kita memang sangat menghormati ya arus bawah dan juga pengambil keputusan kita yang secara demokrasi. Jadi sehingga kalau apapun yang kita putuskan itu betul keputusan bulat ya dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Mas Adi, ya mungkin Mas Rusli tentu mencoba tidak terlalu memberi bocoran. Kita harus menunggu hasil dari rapat yang akan berlangsung nanti. Tapi Mas Adi, Anda sendiri melihat dengan modal yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno, termasuk modal elektabilitas yang sampai saat ini masih bagus di survei Cawapres, target apa yang memang realistis diberikan oleh P3 kepada seorang Sandiaga Uno? Kalau saya membaca sepertinya memang P3 itu tidak terlampau buru-buru mau mengumumkan Sandi sebagai calon wakil presiden yang akan disorongkan kepada PDIP. Dan P3 kan tidak mau disebut sebagai partai politik dalam tanda kutip yang sangat mudah diakuisisi, hanya sebatas untuk mengusung Sandi sebagai wakil ya. Mekanismenya tentu diciptakan bagaimana ada rapat internal, kemudian disonding kepada struktur, kemudian ditanyakan kepada basis konstituen pemilih P3.
baru kemudian akan mengerucut pada satu kesimpulan apakah Sandi itu layak untuk diumumkan sebagai calon wakil presiden kepada PDIP ataupun tidak. Tapi tanpa itu semua sebenarnya kalau kita mengakumulasi dugaan publik, tentunya satu-satunya alasan yang paling rasional bagi P3 ketika mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Sandi, ya ada hal bagaimana kemungkinan Sandi akan diusung sebagai calon wakil presiden yang bisa disorongkan untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Tentu ini akan semakin menambah begitu banyak daftar nama-nama yang disebut potensial untuk bisa berdampingan dengan Ganjar. Ada AHY, ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi antara sekian begitu banyak nama, tentu kalau P3 yang bicara, kalau P3 yang memunculkan nama, tentu akan jauh lebih signifikan mengingat posisi P3 sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar. Mengingat P3 sudah menyatakan bagian dari koalisi dengan PDIP. Jadi dibandingkan dengan nama-nama lain, tentu PDIP akan lebih memprioritaskan bagaimana aspirasi, pendapat, dan keinginan P3, terutama tentang siapa yang dianggap layak dan berhak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dalam konteks itu kan kemudian Sandi relevan untuk dibicarakan. Popularitasnya oke, elektabilitasnya oke. Saya kira hampir semua orang tahu siapa Sandiaga Uno. Dan sangat potensial sebenarnya bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo yang sampai saat ini sedang terus diupayakan untuk naik secara maksimal oleh para relawan, tim sukses, dan tim pemenangannya. Kan itu Mas yang Ibu datangkan. Bicara tentang Sandi ke P3, tidak ada perdebatan lain. Adalah bagaimana Sandi akan diusung oleh P3 sebagai sosok yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Diusung oleh P3. Udah itu saja perdebatannya. Hanya itu yang masuk akal gitu ya? Iya, bukan yang lainnya. Kalau Sandi hanya sebatas ingin berjuang bersama P3, ingin jadi pengurus partai, rasa-rasanya Sandi sudah hatam persoalan itu di Gerindra. Iya, iya. Kita tinggal menantikan bagaimana pernyataan dari P3 memang, tapi tentu kita hormati proses yang berlangsung di dalam partai di P3. Tidak mau terburu-buru tadi seperti kata Mas Adi, dan sangat wajar tentu saja ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang sedang dan harus dilakukan oleh P3. Kita akan jeda sebentar, kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.